Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Ariyanti, NIM saya 20. Di sini saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang uji Z untuk sampel independen. Nah, uji Z untuk dua sampel independen ini memiliki fungsi yang sama dengan uji T, yaitu sama-sama menguji perbedaan rata-rata antara dua sampel. Namun mereka itu memiliki beberapa perbedaan antara uji Z dan uji T tersebut. Yang pertama, uji Z dapat digunakan pada jumlah sampel yang besar, yaitu dengan N lebih besar dari 30. Kemudian untuk yang kedua, pada uji Z itu tidak mensyaratkan varian homogenesis pada data sebagaimana pada uji T. Dan untuk yang ketiga, hasil perhitungan pada uji Z itu dibandingkan dengan tabel Z, sedangkan pada uji T hasil perhitungannya dibandingkan dengan tabel T. Kita masuk ke rumus yang pertama. Rumus yang pertama untuk mencari Z, yaitu untuk mencari Z-nya itu nilai untuk yang rumus pertama nilai rata-rata Y1 dikurangi nilai rata-rata Z2 kemudian per akar dari sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2 kuadrat. Nah, ini sigma itu standar deviasi distribusi binomial. Kemudian kita masuk ke contoh 8.4. Contoh 8.4 itu menggunakan contoh 8.1 yang ada di halaman 238. Dari situ diketahui harga-harganya. Untuk rata-rata Y1 sama dengan 36,30. Kemudian untuk Y2-nya itu 29,50. Dan untuk standar deviasinya itu 42,952 dan 42,838. Kemudian untuk N1-nya 15 dan N2 juga 15. Nah, berdasarkan contoh tersebut itu hipotesis penelitiannya sebagai berikut. Untuk H0 itu tidak ada perbedaan antara kepercayaan diri pada siswa yang diberi strategi active learning dan metode ceramah. Kemudian untuk yang H1 itu ada perbedaan kepercayaan pada siswa yang diberi strategi active learning. Kemudian kita mencari harga, nilainya itu dihitung dari yang diketahui ini. Maka Z sama dengan 36,30 dikurangi 29,50 per akar dari 42,952 per 15 tambah 42,838 per 15 sama dengan ini hasilnya 6,8 dikurangi akar dari 2,863 plus 2,855 sama dengan 6,8 per akar 2 per akar 5,718. Nah, hasil akhirnya itu 2,85. Nah, dengan menggunakan uji hipotesis pihak kanan pada derajat 5% itu diketahui harga Z-tab-nya itu Z-tabelnya sama dengan 1,65. Maka diperoleh perbandingan, nanti itu dibandingkan antara Z-tabel dengan Z hasil hitung. Nah, Z hitungnya itu lebih besar dari Z-tabel. Kan di sini Z hitungnya 2,85 dan Z-tabelnya itu 1,65. Maka harga Z itu di luar dari daerah penerimaan H0. Artinya
H1-nya itu diterima. Maka dari kesimpulannya itu, kesimpulan penelitiannya adalah ada perbedaan kepercayaan diri pada siswa yang diberi strategi active learning dan metode ceramah. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke rumus kedua. Rumus kedua untuk uji Z yaitu Z sama dengan rata-rata Z1 Z dikurangi Y2 per akar dari sigma kali akar 1 per M1 plus 1 per M2, dimana Z itu kan lambang untuk uji Z-nya, kemudian yang Y1 Y2 itu rata-ratanya, kemudian sigma itu standar deviasi binomial, dan untuk M1 dan M2 itu jumlah sampel untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, salah satu dari kelebihan menggunakan uji Z untuk rumus yang kedua ini adalah uji tersebut melibatkan jumlah alat tes atau instrumen yang digunakan di dalam penelitian yang dikonversi ke dalam distribusi binomial dengan notasinya sebagai ini. Sebagai contohnya itu, apabila seorang peneliti memiliki jumlah soal tes mengukur hasil belajar sebanyak 50 buah, maka jumlah soal tersebut harus dicari harga sigmanya, harga standar distribusi binomialnya. Untuk menentukan harga standar distribusi binomialnya yaitu akar dari N kali Pi1 kali Pi2, dimana ini sigma itu lambang standar deviasi distribusi binomial sama dengan akar dari N. N itu jumlah soal, kemudian Pi1 itu harga proporsi 0,5 dan Pi2 juga harga proporsi 0,5. Kemudian langkah untuk menghitung, prosedur untuk menghitung nilai rata-rata dengan menggunakan rumus uji Z tersebut adalah yang pertama kita menentukan hipotesis penelitiannya, kemudian menentukan nilai rata-rata Y1 dan Y2, kemudian kita menentukan harga standar deviasi binomialnya, kemudian mencari harga Z, menentukan harga Z tabel, dan menarik kesimpulan atau dengan menerima atau menolak dari H1, H0. Untuk contohnya, contoh 8.5. Seorang peneliti ingin membandingkan tingkat motivasi belajar sebelumnya. Siswa terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A, siswa yang belajar dipengaruhi oleh motivasi intrinsik, dan kelompok B itu siswa yang belajar yang dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik. Masing-masing kelompok sebanyak 10 dengan menggunakan tes motivasi sebanyak 75 soal diperoleh skor dalam tabel. Ini untuk yang kelompok A, kemudian yang B.
tabel dari hasil penelitiannya. Nah, dengan menggunakan uji Z di atas, maka dilakukan sebagai berikut. Kita mengikuti prosedurnya dari langkah pertama. Langkah pertama yaitu hipotesis penelitiannya H0, tidak ada perbedaan rata-rata tingkat motivasi antara kelompok A dan B. Kemudian H1-nya itu ada perbedaan rata-rata tingkat motivasi antara kelompok A dan B. Atau uji statistiknya itu H0 itu mu-nya lebih kecil daripada mu 0. Kemudian H1 itu mu lebih besar dari mu 0. Kemudian langkah yang kedua itu mencari rata-rata Y1 dan Y2. Nah, Y1 sama dengan sigma Y1 per N, yaitu kan 467 per 10. Hasilnya itu 46,7. Untuk yang rata-rata kedua yaitu sigma Y2 per N sama dengan 511 per 10 sama dengan 51,10. Kemudian yang langkah ketiga. Langkah ketiga itu mencari deviasi binomialnya, yaitu dengan rumus ini. N kali I1 I2 sama dengan akar dari jumlah soalnya tadi 75, jadi N nya itu 75 dikali 0,5 kali 0,5. Hasilnya 4,33. Kemudian kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu langkah keempat. Kita mencari harga Z-nya dengan tadi yang diketahui tadi. Z-nya ini, jadi kita masukkan Y1, Y2 dan tadi yang sudah dicari 46,70 dikurangi 51,10 per harga standar deviasinya 4,33 kali akar 1/10 plus 1/10 sama dengan min 4,40 per ini hasilnya 1,94 sama dengan min 2,26. Kemudian untuk langkah kelima itu harga Z-nya itu harga Z tabel itu pada derajat 5% itu 1,65. Tadi sudah. Maka Z tabel pada derajat 5% itu sama dengan 1,65. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu kita menarik kesimpulan dengan menggunakan uji hipotesis pihak kiri pada derajat 5%. Harga Z tabelnya itu 1,65. Maka diperoleh bahwa Z kesimpulannya Z itu lebih besar dari Z tabel atau 2,26 lebih besar dari 1,65. Nah, maka harga Z-nya ini berada di luar penerimaan H0 atau H1 diterima. Nah, kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata tingkat motivasi antara kelompok A dan kelompok B. Yaitu yang kelompok A tadi yang diberi motivasi intrinsik, kemudian yang kelompok B itu yang diberi motivasi ekstrinsik. Untuk memasuki rumus ketiga. Untuk mencari Z yaitu rata-rata dikurangi mu per
deviasi binomial per akar M. Nah, rumus uji Z ini digunakan untuk mencari atau menentukan apakah salah satu kelompok memiliki perbedaan dengan nilai rata-rata dari kelompok lainnya dengan menggunakan rumus ini. Kemudian maka harga mu-nya itu dicari dengan menggunakan mu sama dengan N kali Pi1, dimana N itu merupakan jumlah instrumennya, kemudian Pi1 itu harga proposisi 0,5. Sedangkan untuk mencari harga standar deviasinya itu sama dengan sebelumnya, yaitu akar dari N kali mu1 kali Pi1 Pi2. Kita masuk ke contoh 8.6. Dengan menggunakan contoh yang sebelumnya diperoleh Z-nya itu sama dengan 46,70. Nah, kemudian harga mu-nya itu 75 kali 0,5 sama dengan 35. Kemudian M-nya kan tadi 10. Harganya 4,33. Nah, sehingga nanti dimasukkan ke dalam rumus 46,70 dikurangi mu-nya 35 per 4,33 per akar dari M-nya 10. Maka sama dengan 11,7 per 1,36. Hasilnya itu 8,5. Nah, dari perhitungan di atas itu diperoleh harga Z-nya sekian. Kemudian harga ini itu lebih besar daripada harga Z-tabelnya itu Z-tabel 1,65, sehingga Z sama lebih besar daripada Z-tabel. Nah, ini berarti harga Z-nya itu di luar dari daerah penerimaan H0 atau H1 diterima. Kesimpulannya itu kesimpulan penelitiannya itu adalah rata-rata tingkat motivasi siswa kelompok A berbeda dengan tingkat motivasi kelompok B. Sekian, terima kasih.